Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi itu, suasana hati Garda nampak lebih baik. Mungkin puas setelah apa yang ia lakukan semalam. Pria itu sudah berhasil merebut kesucian Sophie, gadis yang membuatnya terobsesi. Bagaimanapun juga, ia harus memiliki gadis itu, tidak peduli harus memaksakan kehendaknya. Yang penting, kini Sophie sudah menjadi miliknya. Garda menatap mantulan dirinya. Ia berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri sambil tersenyum penuh arti. Senyum kemenangan tergambar jelas di wajahnya, sedangkan Sophie, ia menahan kesal. Meski Garda sudah merenggut mahkotanya, dalam hati tetap tersimpan nama Juna. Garda hanya suami di atas kertas, tidak kurang atau lebih, hanya suami di mata hukum, hanya seorang pria yang menikahinya secara paksa. Pernikahan ini bisa mengikat tubuhnya, tapi tidak dengan jiwanya, tidak dengan hati wanita tersebut. Garda boleh memiliki raganya, tapi tidak dengan hati dan cintanya. Pintu hati Sophie masih tertutup rapat untuk suaminya, pria arogan yang sangat Sophie benci dalam hidupnya. "Cepatlah mandi, kita akan ke suatu tempat," titah Garda. Ia kemudian berlalu begitu mengatakan kalimat perintah pada istrinya. Ia memilih duduk di sudut ruangan, tapi matanya menatap fokus pada laptop yang ada di depannya. Ia sedang menganalisis beberapa harga saham. Mungkin ia ingin membelinya. Entahlah, Garda masih observasi pasar. Ia hanya melihat-lihat grafik yang terus berubah-ubah tersebut. Bosan dengan laman website yang dilihatnya, kini ia mulai membuka media online. Namanya menjadi trending topik di berbagai macam lini masa. Berita pernikahannya menjadi berita yang paling banyak diminati oleh para netizen. Kabar pernikahan sang pengusaha bagai isu hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang mengucapkan selamat pada pernikahannya, namun tak sedikit pula yang menghujat, terutama pengantin wanitanya. Banyak sekali komentar cibiran dan ujaran kebencian yang dilayangkan pada Sophie, membuat Garda mengepalkan tangannya. Sekilas ia terlihat sangat geram. Sorot matanya menyalak menjadi merah. Kesal membaca komentar miring mengenai istrinya, Garda langsung menghubungi sekretaris yang selalu menangani masalahnya. "Lola, urus ini, aku akan kirim linknya sekarang," perintah Garda dengan tegas pada Lola, sekretarisnya. Begitu selesai mengatakan kalimat perintah tersebut, ia langsung memutus sambungan teleponnya. Wajahnya berubah datar, dari marah menjadi dingin seperti sedia kala. Di sebuah tempat, Alola dibuat kerepotan dengan permintaan aneh-aneh dari atasannya. Bagaimana bisa ia harus mengurus semuanya sekaligus? Lola merutuk sikap bosnya tersebut. Sejak sang atasan jatuh hati pada seorang gadis yang bernama Sophie, Lola sangat dibuat kerepotan. Tidak jarang ia bergadang malam-malam hanya untuk mengamati gerak-gerik Sophie. Garda meminta dirinya membeli rumah yang ada di depan kediaman orang tua Sophie. Ia harus rela berbulan-bulan tinggal di sana sebagai seorang penguntit. Andai saja gaji yang diberikan Garda tak seberapa, sudah pasti Lola enggan melakukannya. Garda membayarnya cukup mahal. Demi uang, Lola rela menggadaikan waktu dan tenaganya. "Apalagi ini?" desisnya. Lola menatap nanar pada ribuan hujatan yang dilayangkan pada istri bosnya tersebut. Haruskah Lola mengecek satu persatu akun mereka? Ia bertanya-tanya dalam hati. Bosnya selalu ingin kerja cepat dan tepat. Ia pun langsung merenggut ponsel khususnya. Segera ia menghubungi sang pakar yang selama ini menangani hal yang ia hadapi, ahli IT yang dapat diandalkan.
Tidak butuh waktu lama bagi Lola untuk mendapatkan hasilnya. Dengan serius, ia membaca email yang baru masuk. Hasilnya menjadi menyusut. Itu hanya akun fake dan sudah dilenyapkan. Akun cloningan khusus untuk membuat iseng dan tak bertanggung jawab. Setelah mengantongi beberapa akun real yang dinyatakan kepastiannya, Lola langsung melayangkan laporan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, ia melapor pada atasannya. Di hotel tempatnya menginap, Garda merasa puas akan hasil kerja sekretaris andalannya itu. Baginya, Lola selalu bisa untuk diandalkan. Andai ia menyukai Lola, pasti akan menikahi gadis tersebut. Sayang, hatinya terlanjur berlabuh. Hanya ada Sophie, tidak ada yang lain. Cukuplah Lola sebagai sekretaris yang akan selalu melakukan perintahnya. Setelah puas dengan hasil kerja Lola, kini ia kembali fokus menatap Sophie. Sophie sendiri dengan susah payah berdiri. Ada rasa nyeri yang tertinggal akibat perbuatan paksa yang dilakukan suaminya padanya tadi malam. Ia merasa geram sekaligus kesakitan. Pria gila, jangan harap kamu bisa memilikiku setelah apa yang kamu perbuat semalam. Kamu salah besar bila berpikir demikian. Rutuk Sophie dalam kebisuan. Malas berdebat dengan suaminya, hanya memancing mood buruknya saja. Garda kini kembali menatap layar monitornya. Sembari menunggu Sophie mandi dan bersiap-siap, ia kembali terlihat serius dengan wajah dinginnya. Beberapa saat kemudian, ketika Sophie keluar dari kamar mandi, sekilas ia mencuri pandang pada istrinya tersebut. Setelah itu, ia kembali memasang wajah tanpa ekspresi, dingin dan datar, seolah acuh pada Sophie. Sementara itu, Sophie membuka lemari pakaian. Ia begitu tidak menyangka bagaimana bisa banyak pakaian yang seukuran dengannya di dalam lemari, bahkan semua masih ada labelnya. "Kamu pikir aku akan silau dengan hartamu?" gumamnya pelan sambil mendengus kesal. Ia justru semakin membenci Garda. Segala sesuatu yang pria itu lakukan padanya terlihat salah di mata Sophie. Namun, ia balik berpikir lagi, kalau tidak pakai pakaian yang disiapkan oleh suaminya, lalu ia akan memakai apa? Tidak mungkin rasanya ia memakai gaun pengantin yang semalam, tidak mungkin juga memakai handuk kimono kemana-mana. "His!" Sophie berteriak sebal, tapi cukup dalam relung hati yang paling dalam. Dengan terpaksa, ia memilah-milih pakaian yang begitu cantik di depannya. Sempat silau sesaat, namun hatinya kembali sadar. "Jangan mau tubuhmu ditukar dengan barang," ucapnya lirih. "Kamu belum pakai baju juga?" terdengar suara Garda. Dek. Sophie begitu terkejut karena Garda berbisik di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan? Keluar!" pekik Sophie yang tak suka suaminya mengintip. "Kamu mengusirku, ini milikku, ini dan ini juga semuanya milikku," ujar Garda dengan percaya diri. Ia menunjuk semua bagian tubuh Sophie dan menyebut miliknya. Tidak ada yang ia sisakan sama sekali, membuat Sophie tambah geram. "Aku bukan barang yang bisa menjadi milikmu seenaknya." Sophie melawan. Ia menantang Garda dengan berkacak pinggang. Karena kesal, keberanian mulai muncul dalam dirinya. "Kau tahu, Sophie, apa hukuman bagi orang yang suka melawan? Jangan suka membuatku marah." Garda memegang dagu Sophie dengan keras. Ia sedikit menekan jari-jarinya, meninggalkan bekas merah di sana. Sophie yang semula berapi-api, kini amarahnya mulai padam. Rupanya keberaniannya tak bisa menandingi amarah seorang Garda. Baginya semalam sudah sangat menyakitkan. Kali ini ia akan diam dan mengalah. "Cepat, pakai bajumu," titah Garda lalu meninggalkan Sophie termenung sendiri di ruang ganti.
Sophie menjerit sebuah jeritan yang ia tahan dalam kerongkongannya. Rasanya sudah tak tertahankan, tapi apa daya, ia kalah kuasa. Adalah sebuah kutukan dan sebuah musibah digelai oleh pria seperti Garda. Sophie pun meninju pintu lemari cukup keras, sekedar melampiaskan kekesalan hatinya. Ia meringis kesakitan. Tidak puas, ia menendang lemari dengan kakinya. Piar! Kaca lemari pun pecah. Sial, gerutu Sophie dengan kesal. Sof, suara Garda yang terdengar mendekat. Sepertinya Sophie akan menerima hukuman lagi.